Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sesuai dengan janji Ibu minggu kemarin, Ibu akan menjelaskan tentang materi program linier yang telah kalian catat. Simak dulu ya penjelasan dari Ibu. Jadi program linier ini kalian akan mempelajari tentang yang pertama mencakup tentang persamaan linier, pertidaksamaan linier, ada juga titik potong nanti, terus gitu kita menentukan nilai maksimum. Terus pada program linear ini adalah cara untuk menyelesaikan suatu masalah penyelesaian optimum dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan atau pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau semester lalu kita sudah belajar ya tentang sistem persamaan linear dua variabel, yaitu dua variabel itu terdiri dari misalkan variabel X dan Y atau A dan B. Nah, itu nanti diterapkan lagi dalam program linear. Untuk contoh, dalam kehidupan sehari-hari, itu yang menerapkan program linear diantaranya adalah industri transformasi, energi, komunikasi, dan manufaktur. Nah, untuk contoh lebih jelasnya misalnya seperti ini. Dalam memproduksi dua macam barang dengan biaya dan keuntungan yang berbeda, pihak perusahaan dapat menghitung keuntungan yang mungkin dapat diperoleh sebesar-besarnya dari kedua macam barang tersebut dengan memperhatikan barang yang diperlukan, keuntungan per unit, biaya transportasi, dan sebagainya dalam setiap barang. Nah, ini merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalnya seperti ini, ada suatu lahan parkir ini dapat ditempati oleh beberapa mobil, seperti mobil bus atau sedan. Nah, kalau biaya parkirnya untuk bus itu 3.000 dan biaya parkir untuk sedan itu 2.000, nah kita bisa menentukan berapa banyak nilai atau pendapatan maksimum yang dapat diperoleh dengan menentukan banyaknya mobil yang dapat menempati lahan parkir tersebut. Nah, ini menerapkan program linier. Untuk lebih jelasnya silakan simak video yang Ibu jelaskan ya. Namun sebelum Ibu ini melanjutkan contoh, sekarang kalian dapat memahami dulu langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, misalkan diketahui pertidaksamaan AX plus BY kurang dari sama dengan C. Nih, misalkan ditentukan ini. Terus kita gambar garis dengan mengubah dulu pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Jadi diganti sama dengan cara terus itu digambar dengan cara menentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau dia titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya diganti sama dengan 0. Kalau dia titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Terus kemudian arsir daerah pertidaksamaan. Nah, baik langsung saja untuk lebih memahami penerapan rumus program linear, silakan simak video berikut. Baik, sekarang Ibu lanjutkan ya. Nah, ini adalah penjelasan contoh yang kemarin telah kalian catat. Ibu akan menjelaskan dulu yang bagian A, nanti kalian selesaikan yang bagian B ya. Nah, untuk yang pertama, bagian A, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Langkah pertama adalah kita jadikan sama dengan dulu. 2X plus Y sama dengan 4. Nah, setelah itu kita tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik pot dengan sumbu X. Ini berarti Y-nya sama dengan 0. Y-nya nanti diganti dengan 0. Berarti 2X plus Y sama dengan 4. Y-nya diganti dengan 0 ya. 2X plus 0 sama dengan 4. 2x tambah 0 kan 2 ya. 2x sama dengan 4. Berarti x sama dengan sama-sama dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti titik potongnya atau tipot dengan sumbu x sama dengan x, y, berarti 2,0. Selanjutnya kita cari titik potong dengan sumbu y. Tipot dengan sumbu y sama dengan, berarti kebalikannya, kalau dia titik potong dengan sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Dimasukkan ke persamaan tadi itu. Tadi kan ingat ya, ini tadi pertidaksamaan jadi persamaan sekarang. Persamaan 2x plus y sama dengan 4. X-nya diganti dengan 0. 2 kali 0 ditambah y sama dengan 4. 2 kali 0, 0. Berarti y sama dengan 4. Berarti titik potong dengan sumbu y.
pot dengan sumbu Y sama dengan X, Y 0,4. 0 kan tadi X nya 0, Y nya 4, 0,4. Sudah dapat kita dua titik, yaitu 2,0 dan 0,4. Sekarang kita gambar. Nanti kalian gambarnya yang rapi ya. Ibu gambarnya ini penjelasan aja. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, untuk titik yang pertama 2,0, 2,0. Di mana 2,0? 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4. Nah, 2,0 tadi 2,0 berarti X-nya 2, Y-nya 0 berarti di sini ya. Nah, terus untuk 0,4 X-nya 0, Y-nya 4 berarti di sini ya. Nah, dari dua titik ini kita tarik garis. Nah, terus itu kita lihat lagi. Sekarang kita menentukan daerah arsirannya. Kita lihat lagi soalnya tadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Perlu kalian pahami, kalau dia dikurang dari berarti daerah arsirnya yang bawah. Kalau dia lebih dari, daerah arsirnya yang atas. Kok bisa seperti itu, Bu? Ya kalian tes saja. Misalnya nih, angka yang di bawah, yang paling mudah adalah mengambil titik 0,0. Nah, 0,0 kan di bawah garis ini ya, di sini ya 0,0 ya, di bawah garis ini ya, di bawah garis persamaan linear ini, garis ini kita masukkan ke persamaan. Apakah benar? 2 kali 0, 0 ditambah 0, 0. Apakah benar 0 itu kurang dari 4? Atau sama dengan 4? Benar ya, kurang dari 4. Berarti benar kalau daerah arsirannya itu yang bawah. Nah, ini adalah daerah arsirannya. Udah. Paham ya sampai sini? Untuk selanjutnya yang perlu kalian pahami, sangat pahami adalah seperti ini. Ini ada garis grafik X, ini Y. Nah, kita suruh menggambarkan batasan antara X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini ada sumbu X dipotong oleh X sama dengan 0. Di sini titik 0 dipotong, berarti daerah arsirannya ke sini ya. Nah, sini ya, sini semua. Nih, sebelah sini. Bawah sampai ke bawah sini. Terus untuk Y sama dengan 0, ini ada sumbu Y, X-nya 0 di sini, 0 di sini, terus dipotong oleh sumbu X. Daerah asalnya ke bawah ya. Ke atas ya. Nah, berarti mana yang double? Yang double adalah terletak pada kuadran 1 ini. Dari sini ke sini ini double. Ini adalah daerah penyelesaian untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau ada soal yang ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, itu daerah arsirannya tidak boleh melebihi sumbu X yang ke negatif dan Y juga yang negatif ke sini. Berarti harus ada batasannya di sini ya. Nah, ini nanti diterapkan pada contoh nomor 2 ini. Ini contoh nomor 2 ini tadi kan sama seperti yang satu tadi. Ini batasannya kan daerah arsirannya ini bawah tadi kan. Ini yang bawah tadi. Cuman karena dibatasi oleh X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, berarti ini dibatasi, tidak boleh melebihi yang ke samping sini. Berarti hanya di segitiga ini, membentuk segitiga ini daerah arsirannya. Nah, paham ya sampai sini? Terus untuk contoh yang ketiga, ini sama seperti contoh pertama. Kalian cari dulu daerah arsiran untuk yang ini, terus daerah arsiran untuk yang tidak samaan ini, kemudian digabung. Nah, nanti hasil gabung itu adalah daerah hasil gabungan dari keempat persamaan ini. Silahkan dipahami di rumah untuk contoh yang ketiga. Setelah ini Ibu akan bikinkan latihan, nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan ke sekolah minggu depan. Terima kasih.